Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan. Kami akan menunjukkan bagaimana ide sederhana dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Berikut nama-nama anggotanya. Yang pertama ada Anissa Dwi Rahma, yang kedua ada Saskia Putri Zulkarnain, yang ketiga ada Siti Nurhayati Aulia, yang keempat ada Nabila Azahra, yang kelima ada Feli Laulenvia, yang keenam ada Emilia Wandasari. Pada gambar yang terlihat, kemasan Nyambox dengan desain warna yang cerah, logo yang jelas, dan ilustrasi yang menarik. Kemasan ini menggunakan bahan plastik food grade yang menjaga kualitas dan kerenyahan produk. Visi misi Nyambox adalah menjadi pemimpin dalam inovasi, kualitas, dan tren makanan kekinian yang digemari oleh anak muda. Untuk misinya, memastikan kualitas makanan dan minuman selalu terjaga, memanfaatkan berbagai platform media digital untuk memasarkan produk kepada anak muda, berinovasi untuk menyajikan makanan kekinian yang sesuai tren, menyediakan promo menarik dan kreatif yang menarik perhatian orang banyak. Deskripsi usaha dan spesifikasi produk Nyambox. Nyambox merupakan usaha di bidang makanan ringan. Produk Nyambox terbuat dari kentang yang diolah menjadi keripik renyah dan bergizi. Nyambox merupakan salah satu alternatif cemilan sehat untuk seseorang yang sulit mengkonsumsi sayuran-sayuran seperti kentang. Kelebihan dari produk Nyambox adalah keripik kentang sebagai camilan yang dapat diolah dengan teknik penggorengan yang tepat, dapat lebih diposisikan sebagai camilan yang sehat, dan rendah lemak jika dibandingkan dengan makanan ringan lainnya. Kekurangan produk Nyambox adalah tidak dapat bertahan lama ketika dibiarkan di ruangan terbuka. Pada slide ini dapat kita lihat struktur perusahaan kami. Di posisi paling atas terdapat owner, Anissa Dwi Ramadhani, yang bertanggung jawab memimpin jalannya perusahaan secara keseluruhan. Owner membawahi beberapa divisi utama, yaitu manajemen operasional, yang dijalankan oleh Emilia Wandasari dan berfokus pada jalannya proses produksi. Yang kedua, manajemen keuangan, yang dikelola oleh Saskia Putri Zulkarnain dan bertugas mengatur keuangan perusahaan. Di bawah manajemen operasional terdapat 3 bagian lainnya, yaitu manajemen pemasaran oleh Nabila Azahra, manajemen personalia oleh Feli Laulenvia, serta Chief Quality Control oleh Siti Nurhayati Aulia. Struktur ini membantu perusahaan bekerja lebih terarah sesuai peran dan tanggung jawab. Berikutnya pada slide ini terlihat struktur organisasi perusahaan beserta tugas utama dari setiap bagian. Pertama, owner. Owner berperan memimpin perusahaan, menetapkan kebijakan, menentukan dan mengawasi tugas setiap karyawan dan kepala divisi, serta menyetujui anggaran perusahaan. Kedua, manajemen operasional. Divisi ini bertugas bertanggung jawab, mengelola dan meningkatkan efisiensi bahan, proses usaha dan teknologi. Selain itu, mereka menentukan standar kualitas produk serta mengawasi jalannya proses produksi sehari-hari. Yang ketiga, manajemen keuangan. Bagian keuangan berperan merencanakan, mengatur, dan mengoperasikan seluruh kegiatan keuangan. Mereka juga menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk evaluasi keuangan perusahaan. Dengan pembagian tugas ini, perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan setiap divisi fokus pada tanggung jawab. Struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari manajemen pemasaran yang bertugas untuk merencanakan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren di pasar, melakukan identifikasi dan meramalkan peluang yang akan terjadi di pasar, serta merencanakan perkembangan jaringan pemasaran. Yang kedua adalah manajemen operasional yang memiliki tugas untuk membantu pimpinan dalam hal mengatur internal perusahaan seperti promosi, mutasi, dan kinerja karyawan, merencanakan training dan mengevaluasinya, serta membentuk format untuk proses rekrutmen. Yang ketiga adalah Chief Quality Control. Chief Quality Control
bertugas untuk menginspeksi produk secara rutin untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan persyaratan, mengumpulkan data dan melakukan pengujian terhadap produk yang sedang dalam tahap pengembangan, serta mengevaluasi hasil pengujian dan menyusun laporan mengenai hasil. Baik, di sini ada dua analisis pasar, yaitu profil konsumen di mana produk Nyambox dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dari usia kanak-kanak hingga dewasa. Yang kedua adalah potensi pasar dan pesaing. Keripik kentang menunjukkan bahwa produk usaha ini memiliki peluang yang cukup besar di industri makanan ringan. Permintaan terhadap camilan gurih dan renyah terus meningkat, terutama kalangan anak muda dan pekerja kantoran yang mencari makanan praktis. Pada bagian ini berisi tentang strategi pemasaran atau marketing strategy, menggunakan beberapa elemen dari konsep marketing mix 4P, yaitu product, price, place, and people. Setiap poin menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan dan dipasarkan. Yang pertama adalah produk, yang memiliki keunggulan yaitu inovasi dalam pengolahan sayur menjadi cemilan yang berkualitas serta bergizi. Yang kedua adalah price atau harga, di mana harganya terjangkau hanya 20.000 per bungkus. Yang ketiga adalah place atau penempatan. Distribusi dan promosi dilakukan melalui platform digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen secara online, seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, dan Twitter. Yang keempat adalah people atau sumber daya manusia, mencakup pelayanan kepada pelanggan menjadi prioritas agar pelanggan merasa puas dan ingin membeli lagi. Pelaku bisnis harus memiliki sikap profesional, responsif, dan ramah. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunity, yang keempat threat. Apa sih strength itu? Itu adalah bahan baku mudah didapat, cara membuatnya mudah, dan harganya ekonomis, terbilang murah. Yang kedua ada weakness. Apa itu weakness? Weakness adalah produk Nyambox tidak dapat bertahan lama ketika dibiarkan di tempat terbuka, tantangan keuangan dan pemasaran probabilitas rendah, dan manajemen stok. Yang ketiga ada opportunity. Apa itu opportunity? Opportunity adalah permintaan makanan sehat atau organik, tren makanan baru, gaya hidup digital, contohnya pesan online. Lalu ada ekspansi ke area baru atau cabang, kerjasama dengan influencer, dan ekspor produk. Yang terakhir ada inovasi kemasan atau platform digital baru untuk pemasaran. Yang terakhir ada threat. Apa itu threat? Itu adalah adanya pesaing yang memproduksi produk yang sama. Ini kan kita dari bahan bakunya itu kentang, jadi banyak yang menjual dengan melalui kentang. Selanjutnya ada analisis finansial. Di sini saya akan menyebutkan nama alat atau aset yang kami pakai. Itu bisa dibilang biaya tetap atau fixed cost ya. Yang pertama ada mesin pencuci dan pengupas otomatis dengan jumlah barang 3 unit seharga 75 juta. Yang kedua ada mesin penggiris ya, jumlah barangnya 6, harga 48 juta. Yang ketiga tangki penggorengan vakum 10 unit dengan harga 4 juta. Yang keempat ada mesin pembumbu putar 4 unit dengan harga 3.700.000. Yang kelima ada mesin pengemas otomatis 2 unit seharga 35 juta. Yang keenam bangunan pabrik, ini sistemnya 1 tahun sewa ya, bayarnya jadi setiap 1 tahun 1,5 M. Yang ketujuh ada peralatan laboratorium kontrol kualitas, itu 1 set ya, seharga 3.875.000. Total dari semuanya adalah 1.669.575.000. Selanjutnya ada analisis finansial atau dibilang biaya variabel cost ya. Saya di sini akan membahas tentang nama bahan, jumlah barang estimasinya itu per 20.000 unit,
dan harga. Yang pertama ada kentang segar ya, itu 900 kg seharga 55 juta. Terus minyak goreng sawitnya 150 liter seharga 15 juta. Yang ketiga ada bumbu rasa atau flavoring powder 30 kg itu seharga 20 juta. Yang keempat ada garam industri 15 kg seharga 1 juta. Yang kelima ada gas industri atau bahan bakar, estimasi konsumsinya itu per batch ya, itu 12 juta. Yang keenam ada biaya listrik produksi, estimasi konsumsi per batch juga seharga 80 juta. Tenaga kerja langsung, estimasi per batch juga 3.450.000. Yang kedelapan ada standing punch 13 kali 20 itu seharga 6 juta. Lalu yang terakhir ada karton box distribusi itu 150 pieces itu 2 juta. Total semuanya adalah 122.450.000. Di slide ini menunjukkan biaya total atau modal awal. Yang pertama di sini ada harga jual per unit, price sama dengan 20.000, produksi per batchnya 20.000 unit, batch per tahunnya 12, biaya tetap tahunan atau fixed cost total sama dengan 1.669.575.000 rupiah. Biaya variabel untuk 10.000 unit sama dengan 122.450.000 rupiah. Maka untuk 20.000 unit variable cost sama dengan 122.450.000 dikali 2 sama dengan 244.900.000 rupiah. Untuk biaya variabel per unit atau variable cost sama dengan 244.900.000 dibagi 20.000 sama dengan 12.245 per unit. Untuk menghitung per satu kali produksi satu batch sama dengan 20.000 unit, biaya tetap per batchnya di sini fixed cost sama dengan 1.669.575.000 dibagi 12 sama dengan 139.131.250. Lalu biaya variabel per batchnya variable cost sama dengan 244.900.000 untuk 20.000 per unit. Total biaya per batchnya di sini ada total cost sama dengan variable cost ditambah fixed cost sama dengan 139.131.250 ditambah 244.900.000. Lalu di sini ada hasilnya 384.031.250. Biaya per unitnya di sini atau biaya dibagi unit sama dengan 384.000.31.250 dibagi 20.000 sama dengan 19.201. Menghitung pendapatan per batch, revenue sama dengan 20.000 dikali 20.000 sama dengan 400 juta rupiah. Lalu keuntungan atau laba per batchnya, laba sama dengan 400 juta dikurang 384 juta 31.250 sama dengan 15.968.750. BEP-nya per unit sini digunakan Q sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Price dikurang variable cost sama dengan 20.000 dikurang 12.245 sama dengan 7.755. Q-nya di sini 139.131.250 dikurang 7.755 yang mendekati 17.941 unit. BEP-nya sama dengan 17.091 unit. Ini ada analisis keuntungan. Jika dilihat per tahun 12 batch, total produksinya 20.000 dikali 12 sama dengan 240.000 unit. Pendapatan tahunan 400 juta dikali 12 menjadi 4.800 juta. Total biaya tahunannya 384 juta 31.250 dikali 12 sama dengan 4.608 juta 375.000. Laba tahunannya 4.800 juta dikurang 4.608 juta 375.000 sama dengan 191 juta 625.000 rupiah. BEP tahunannya sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost sama dengan
1.669.575.000 dibagi 7.755 sama dengan 215.290 unit. Ringkasan singkat per batchnya 20.000 unit, yaitu total biaya per batchnya menjadi 384.031.250. Lalu biaya per unitnya menjadi 19.202 rupiah. Lalu BEP-nya per batch sama dengan 17.941 unit. Pendapatan per batch-nya 400 juta rupiah. Lalu laba per batch-nya kita mendapatkan 15.968.750. Untuk kesimpulannya, jika fokus pada per batch produksi 20.000 unit sudah menghasilkan margin kecil, BEP tercapai di unit ke 17.941. Jadi batch pertama sudah untung tipis. Lalu, jika fokus pada tutup biaya tetap tahunan, fixed cost total, kamu perlu memproduksi atau menjual 215.290 unit per tahun. Untuk menutupi semua biaya tetap tahunan dengan kapasitas 12 batch 240.000 unit, target tahunan tercapai menghasilkan laba tahunan yaitu 191.625.000 rupiah. Lalu di sini ada margin per unit kecil kurang lebih sama dengan 798 sampai 5.417 tergantung cara alokasi fixed cost-nya. Lebih aman untuk menambah volume atau mencari pengurangan biaya variabel, lalu mengurangi biaya tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.